Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jangan tunggu mood. Gerak dulu baru semangat. Perjalanan dimulai dari aksi. Hari ini kita jalan dan bergerak. Ikuti terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Kaisar Naga Bab 6484-6485. Saat fajar keesokan harinya, sebelum malam benar-benar berlalu, warna gelap dan pekat masih menyelimuti langit di atas kota Tianque. Di cakrawala yang jauh, garis cahaya pucat yang samar menembus kegelapan, cahaya redup setipis sayap jangkrik, tak mampu menembus malam yang pekat. Kabut pagi yang dingin menyelimuti seluruh kota, kabut putih berputar-putar di sekitar atap dan lengkungan, jalan-jalan dan gang-gang batu biru, membawa hawa dingin yang masih terasa dari musim dingin yang pekat, dan ketika menyentuh kulit, ia membawa lapisan dingin yang tipis. Seluruh kota Tianque masih tertidur lelap. Jalan-jalan yang dulunya ramai, dipenuhi orang dan kereta kuda, kini benar-benar kehilangan semarak dan hiruk-pikuknya. Trotoar batu biru basah oleh kabut pagi, berkilauan dengan cahaya sejuk dan jernih. Toko-toko yang berjejer di sepanjang jalan menutup rapat pintu dan jendelanya, dan spanduk-spanduk tergantung lemas. Hanya sesekali kicauan burung yang jernih dan merdu dari hutan menembus kabut pagi yang tenang, dengan lembut memecah keheningan kota kuno ini, hanya untuk lenyap dalam sekejap, membuat ketenangan yang damai ini semakin mendalam. Di dalam kamar tamu di lantai atas menara batu itu, Gui Yuanzi sudah bangun. Tidak ada lilin yang dinyalakan di dalam, hanya seberkas sinar matahari yang menembus jendela yang nyaris menerangi ruangan sederhana itu. Meja dan kursi kayu itu ditata sederhana, tanpa dekorasi mewah, dan udara masih menyimpan aroma samar cendana dan wangi sejuk batu spiritual. Gui Yuanzi berdiri di dekat jendela, mengenakan pakaian dalam polos yang sederhana dan elegan. Ia bertubuh ramping dan tegak dengan punggung lurus, tetapi di matanya terpancar kelelahan dan keseriusan yang tak tersembunyikan. Dia tidak tidur sepanjang malam, bukan karena kamar tamu atau akomodasinya sederhana atau tidak nyaman, melainkan karena pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam pikiran, seperti kekacauan yang kusut, sehingga saya tidak bisa tidur. Semalam, dia duduk tenang di sofa, menutup mata dan berkonsentrasi, berulang kali melatih setiap detail perjalanannya ke alam rahasia kekacauan. Rencana licik Wu Heng yang tersembunyi, desas-desus berbahaya yang beredar di alam rahasia kekacauan, bahaya tak terduga yang tidak diketahui di dalam alam rahasia, dan jiwa ilahi yang rapuh di dalam botol giok di tangannya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya menumpuk, membebani hatinya, membuatnya gelisah sepanjang malam. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa melangkah ke pegunungan yang luas dan memasuki alam rahasia yang kacau sama saja dengan membahayakan dirinya sendiri. Alam rahasia itu, yang dikenal dunia sebagai jalan buntu, telah dimasuki oleh banyak kultivator selama berabad-abad, sebagian besar dari mereka telah menjadi abu, dengan sangat sedikit yang selamat. Pepatah bahwa 1 dari 9 dari 10 orang meninggal bukanlah suatu berlebihan. Namun, ia tidak punya pilihan. Demi tuan mudanya, Dev, dan demi cairan roh kekacauan yang dapat membentuk kembali tubuh fisiknya, ia harus terus maju apapun rintangan yang ada di depannya, bahkan jika itu berarti menghadapi tumpukan pisau dan lautan api. Dia harus melakukan persiapan menyeluruh dan menghilangkan semua kelalaian dan bahaya tersembunyi. Hanya dengan cara ini dia memiliki peluang kecil untuk melarikan diri dari alam rahasia hidup-hidup, dan secara pribadi membawa kembali cairan roh kekacauan untuk membantu tuan muda membangun kembali tubuh fisiknya dan kembali ke puncak kejayaannya. Gui Yuanzi mengalihkan pandangannya dari kejauhan dan perlahan mengangkat tangannya untuk merapikan jubahnya. Dia berjalan ke baskom tembaga berisi air dingin di ruangan itu, mencelupkan ujung jarinya ke dalam air yang agak dingin. Lalu menyeka wajah dan pergelangan tangannya. Air dingin mengalir di kulitnya, menghilangkan sebagian rasa kantuk akibat kurang tidur semalaman dan memungkinkan pikiranku yang kacau untuk tenang. Setelah membersihkan diri, dia mengeluarkan jubah Taois biru baru dari cincin penyimpanannya. Jubah Taois terbuat dari kain sederhana dan polos, tanpa sulaman rumit atau sutra berharga. Ini hanyalah pakaian Taois biasa, namun disetrika dan dicuci bersih, sehingga tampak rapi dan kaku. Kain lembut itu menempel erat di tubuhnya, membuatnya tampak lebih ramping dan tegak, dan ia dikelilingi oleh aura Taoisme yang penuh pelepasan dan transendensi. Setelah mengganti jubahnya, gerakan Gui Yuanzi menjadi hati-hati dan hikmat. Dia merogoh pakaiannya dan mengeluarkan botol giok putih tembus pandang yang hangat. Botol giok itu berwarna putih bersih dengan tekstur yang halus. Lapisan tipis energi spiritual berwarna cian tersegel di mulut botol, mengisolasinya dari dunia luar. Di dalam botol, jiwa Dev yang tersisa tersegel dengan tenang. Jiwa itu lemah dan fana,
seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin, dan akan lenyap sepenuhnya jika seseorang tidak berhati-hati. Dia dengan lembut mengusap botol dingin itu dengan ujung jarinya, tatapan penuh tekad dan kelembutan terpancar di matanya, sebelum menekan botol giok itu erat-erat ke dadanya dan membungkusnya dengan aman menggunakan pakaiannya. Kehangatan kulitnya yang menyentuh botol giok memungkinkannya untuk terus merasakan fluktuasi samar jiwa ilahi di dalamnya, yang menegaskan keselamatan tuan muda. Jika terjadi bahaya tiba-tiba, dia juga dapat segera melindungi hatinya, menjaga satu-satunya harapan ini. Setelah dengan hati-hati meletakkan botol giok itu, Gu Yuanzi mengangkat tangannya dan menyentuh cincin penyimpanan hitam kuno di jari manis tangan kirinya. Saat energi spiritual perlahan mengalir ke dalamnya, benda-benda di dalam cincin itu muncul dengan jelas dan nyata dalam pikirannya. 8 juta batu spiritual berkualitas tinggi ditumpuk rapi, menyediakan dasar untuk konsumsi perjalanan ini, tanggap darurat, dan pengadaan perbekalan. Puluhan pil penyembuhan bundar transparan, kaya akan khasiat obat, dapat dengan cepat memperbaiki meridian yang rusak pada seorang kultivator dan menyembuhkan luka luar. Selusin jimat, masing-masing dengan cahaya yang lembut dan berkilauan, dibagi menjadi kategori ofensif dan defensif. Jimat defensif dapat menciptakan penghalang untuk melindungi dari musuh, sementara jimat ofensif mengandung kekuatan spiritual yang eksplosif dan merupakan kartu truf penyelamat nyawa dalam situasi genting. Akhirnya, cahaya biru jernih memancar keluar dari cincin penyimpanan, dan sebuah pedang panjang melayang tenang di depannya. Pedang King Feng memiliki bilah yang ramping dan panjang, dengan tepi yang jernih seperti air musim gugur dan kilauan yang dingin. Sarungnya diukir dengan pola awan sederhana, memberikan tampilan kuno dan bersahaja. Ini adalah senjata sihir kelahiran Gu Yuanzi, yang telah menemaninya dalam kultivasinya selama ratusan tahun, menjelajahi tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, membunuh iblis dan monster, menghancurkan formasi dan membunuh musuh, serta mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Senjata ini telah lama menyatu dengan kekuatan spiritual dan pikirannya. Di dalam pedang itu, kekuatan spiritual Taois murni Gu Yuanzi terus bersemayam, memungkinkan manusia dan pedang itu menjadi satu, pikiran mereka dalam harmoni sempurna. Itu adalah sandaran yang paling terpercaya dan dapat diandalkan baginya. Dengan jentikan ujung jari yang ringan, suara pedang yang tajam dan jernih bergema perlahan di ruangan yang sunyi, resonansinya bertahan lama dan dalam. Gu Yuanzi menatap pedang itu dengan saksama, tatapannya penuh tekad. Kemudian, dengan sedikit gerakan pergelangan tangannya, ia menyarungkan pedang King Feng dan menyampirkannya secara diagonal di pinggangnya. Semua barang yang ada padanya telah diperiksa secara menyeluruh, dan tidak ditemukan kesalahan apapun. Gu Yuanzi menarik napas dalam-dalam menghirup kabut sejuk, menekan gejolak di hatinya, dan mendorong pintu kayu kamar tamu hingga terbuka. Pintu kayu itu berderit pelan saat dibuka dan ditutup, dan kabut pagi di luar lebih tebal daripada di dalam. Di tengah kabut kelabu, dua sosok berdiri diam, tak bergerak, aura mereka sangat berbeda, namun keduanya memancarkan rasa acuh tak acuh yang membuat orang asing menjauh. Kedua orang ini adalah kultivator alam Dewa Emas yang telah diatur sebelumnya oleh Wu Heng untuk menemani Gu Yuanzi ke alam rahasia kekacauan. Pria di sebelah kiri sangat tinggi dan tegap, tingginya lebih dari 7 kaki dengan bahu lebar, pinggang ramping, dan fisik yang kokoh dan kuat. Ia terlahir dengan fitur wajah yang tajam dan bersudut, dan garis rahangnya dingin dan bersudut, tanpa sedikit pun kelembutan. Kulitnya pucat pasi, terbentuk dari bertahun-tahun mengembara di tempat-tempat berbahaya dan dirasuki roh jahat, alisnya tebal, hitam, dan tajam, miring ke atas hingga ke pelipisnya. Yang paling mengerikan adalah matanya, gelap dan dalam, tanpa secercah cahaya, seolah dipahat dari es berusia ribuan tahun. Tidak ada emosi di matanya, dingin dan kosong, dan hanya sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Pakaian hitam ketat menempel di kulitnya, menonjolkan garis otot yang halus dan kencang, memperlihatkan tulang yang kuat dan kekuatan eksplosif yang terpendam. Dua pedang pendek tergantung di kedua sisi pinggangnya. Sarung pedang itu seluruhnya berwarna hitam, dengan pola gelap yang rumit dan berbelit-belit terukir di permukaannya. Jauh di dalam pola-pola itu, terlihat kilatan dingin yang memancarkan aura yang mengerikan dan menyeramkan. Sekilas sudah jelas bahwa itu bukanlah benda biasa. Pria itu tidak sengaja melepaskan tekanan apapun, tetapi niat membunuh yang murni, tajam, dan menusuk itu tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Itulah aura mematikan yang telah menetap setelah pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan pembantaian ribuan nyawa. Aura itu dingin, kejam, dan tanpa ampun. Siapapun yang mendekatinya secara naluriah akan merasakan ketakutan dan tidak berani berbicara kepadanya dengan mudah. Pria ini, bernama Andao, si pisau hitam ahli dalam pembunuhan jarak dekat.
Metode serangannya tanpa ampun dan tegas, menjadikannya pembunuh bayaran terpercaya di bawah Wu Heng. Wanita di sebelah kanan tampak dengan pisau yang tersembunyi menciptakan kontras yang ekstrim. Ia bertubuh mungil dan langsing, tingginya tidak lebih dari 5 kaki, dengan sosok yang anggun dan lembut. Kulitnya cerah dan halus, seperti giok putih terbaik. Alis dan matanya lembut dan halus, dengan sudut mata sedikit terangkat. Mata berbentuk almondnya jernih dan cerah, selembut air, tanpa sedikit pun permusuhan. Ia mengenakan gaun putih bersih yang mengalir dengan ujung gaun yang lebar dan anggun, bergerak selembut awan yang berarak dan hembusan angin sepoi-sepoi. Ujung gaun itu dihiasi dengan sulaman motif bunga lotus putih yang halus, jahitannya rapi dan lembut, menambahkan sentuhan keanggunan surgawi dan pesona dunia lain yang menyejukkan. Dia memegang pengocok giok putih di tangannya. Gagangnya diukir dari giok hangat berusia ribuan tahun, yang terasa hangat dan halus saat disentuh. Benang sutra pengocok itu berwarna putih salju, halus, lentur, dan lembut, dengan cahaya putih samar yang berkilauan di sekeliling permukaannya. Ini adalah artefak magis tambahan yang lembut dan hangat dengan kualitas yang cukup tinggi. Wanita itu memancarkan aura yang kaya dan lembut, kekuatan spiritualnya hangat dan terkendali, tanpa sedikit pun agresi, yang membuat orang tanpa sadar menurunkan kewaspadaan mereka dan merasa dekat dengannya. Wanita ini, bernama Ling Yue, si roh bulan, mahir dalam formasi penghalang, pertahanan, dan penyembuhan. Dia unggul dalam dukungan dan keseimbangan, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Keduanya memperhatikan pintu terbuka dan serentak mendongak ke arah Gu Yuanzi. Dua pasang mata tertuju pada Gu Yuanzi, acuh tak acuh dan tanpa reaksi, tidak menunjukkan rasa hormat maupun keramahan. Tidak ada basa-basi, tidak ada formalitas, hanya urusan bisnis semata, dingin dan jauh. Gu Yuanzi mengerti. Kedua orang ini tidak menemaninya secara sukarela, mereka hanya berada di bawah perintah Wu Heng dan dipaksa untuk menemaninya ke alam rahasia. Di mata mereka hanyalah target yang perlu dikawal dan dijaga, terlepas dari status atau perasaan pribadi mereka, sehingga wajar jika mereka tidak menunjukkan perhatian ekstra. Gu Yuanzi tidak berinisiatif untuk berbicara, melainkan mengangkat matanya dan mengamati keduanya tanpa mengeluarkan suara. Indra ilahinya diam-diam menyebar, dengan hati-hati menyelidiki aura di sekitar pihak lain, dan mengukir karakteristik fisik, fluktuasi energi spiritual, dan atribut aura kedua orang itu ke dalam pikirannya. Indra ilahinya yang halus menyapu keduanya, dengan jelas merasakan bahwa Andao dan Ling Yue adalah dewa emas tingkat pertama. Aura mereka tenang dan terkonsentrasi, fondasi mereka kokoh, dan tidak ada jejak kepura-puran. Mereka benar-benar kultivator tingkat atas. Kekuatan spiritual Andao gelap dan dingin, auranya ganas dan tajam, serta dikelilingi energi pembunuh. Ia mahir dalam serangan jarak dekat, pembunuhan, dan menembus pertahanan. Metode pembunuhannya tanpa ampun dan kejam. Kekuatan spiritual Ling Yue bersifat hangat, lembut, tenang, dan tahan lama, dengan fluktuasi yang tenang dan terkendali. Kekuatan ini cenderung mengarah pada pertahanan, pembentukan, dan penyembuhan, serta bersifat ofensif maupun defensif. Keduanya, satu ofensif dan satu suportif, satu tegas dan satu lembut, bekerja sama dengan sempurna, sesuai dengan informasi yang sebelumnya diberikan oleh Wu Heng. Setelah kebuntuan singkat, Andao yang pertama kali memecah keheningan. Bibirnya yang tipis sedikit terbuka, suaranya dingin dan datar, tanpa sedikit pun perubahan emosi, seperti butiran es yang menghantam batu dingin, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Ayo pergi. Setelah mengucapkan kata itu, dia tidak berkata apa-apa lagi, dan tidak menunggu. Dia berbalik dan melangkah keluar dari menara batu itu. Langkah kakinya mantap dan cepat, siluet hitamnya menyatu dengan kabut pagi yang putih, tegas dan acuh tak acuh. Ling Yue sedikit mengerutkan bibir dan mengangguk lembut kepada Gu Yuanzi, gerakannya lembut dan halus, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jari-jarinya yang ramping dan pucat dengan lembut menggenggam pengocok telur yang tergantung lemas di sisinya. Ia mengikuti Andao dari dekat, berjalan perlahan ke depan. Rok putih bersihnya menyapu kabut tipis di tanah, tanpa meninggalkan setitik debu pun. Gu Yuanzi berdiri diam, mengamati kedua sosok itu berjalan menjauh satu sama lain. Dengan botol giok yang ditekan ke dadanya, dia dapat dengan jelas merasakan aura jiwa ilahi yang samar dan hangat di dalamnya. Ia perlahan menghembuskan napas lega yang meluap-luap, menekan kewaspadaan dan kegelisahan yang bergejolak di hatinya, menyembunyikan emosi kompleks di matanya, lalu melangkah mengikuti keduanya. Ketiganya tetap diam sepanjang perjalanan, tidak bertukar sepatah kata pun. Kabut pagi menyelimuti tiga sosok, satu berbaju hitam, satu berbaju putih, dan satu berbaju biru. Warna mereka berbeda, menciptakan suasana suram dan mencekam.
Trotoar batu biru di bawah kaki mereka terasa dingin dan lembab, langkah kaki mereka lembut dan lambat, larut dalam keheningan pagi. Ketiganya menyusuri jalan panjang yang kosong itu, menuju gerbang kota di arah selatan kota Tianque. Sesampainya di gerbang menara batu, sebuah artefak terbang yang indah sudah menunggu di platform batu yang kosong. Itu adalah kapal terbang yang ditarik oleh burung roh, terbuat seluruhnya dari kayu roh berusia ribuan tahun, dengan bagian luar berwarna putih bersih seperti giok. Lambung kapal itu halus dan sederhana, tanpa ukiran yang rumit, dan permukaannya diukir dengan rune perak yang padat. Rune-rune itu tersembunyi di dalam serat kayu, cahaya spiritualnya tertahan, dan memancarkan energi spiritual putih yang samar dan berkilauan. Dua burung roh berbulu awan bersayap panjang seputih salju diikat di bagian depan kapal. Burung-burung roh itu memiliki mata yang jernih dan penuh spiritualitas. Mereka dikelilingi oleh kekuatan spiritual elemen angin yang tipis dan merupakan kunci untuk mengendalikan kapal dan melayang di udara. Kapal ini terbang sangat cepat dan melaju dengan mulus, serta mampu menahan angin kencang di ketinggian, menjadikannya alat terbang unggul untuk perjalanan jarak jauh. Andao adalah orang pertama yang melompat ke kapal, mendarat dengan senyap dan seteguh batu. Dia berjalan langsung ke posisi kendali di haluan kapal, duduk bersila, dan dengan cepat membentuk segel tangan dengan ujung jarinya, menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam rune kapal itu. Ling Yue mengikuti dari dekat, sosoknya ringan dan anggun, seperti bunga yang jatuh mendarat di sudut di belakang kapal. Dia duduk dengan tenang, pengocoknya bertumpu ringan di lututnya, matanya terpejam lembut, menenangkan pikirannya dan memfokuskan jiwanya. Gui Yuanzi akhirnya menaiki kapal terbang, jubah Taois birunya sedikit berkibar tertiup angin pagi. Ia sengaja memilih untuk duduk di tepi kapal, bersandar pada pagar yang dingin, pandangannya tertuju pada garis samar kota di kejauhan. Botol giok di hatinya tetap hangat, terus mengingatkannya akan misi yang diembannya dalam perjalanan ini. Sesaat kemudian, cahaya putih samar memancar dari rune di kapal itu, dan energi spiritual yang lembut mengangkat kapal tersebut, perlahan-lahan mengangkatnya dari tanah. Dua burung roh berbulu awan mengepakkan sayap mereka dan terbang, mengeluarkan dua suara kicauan burung yang jernih. Kemudian, mereka menarik kapal dan terbang dengan mantap menuju gerbang kota Tianque. Kapal binatang roh itu melewati gerbang kota yang tinggi, sepenuhnya meninggalkan wilayah hukum kota Tianque. Di luar kota, hutan belantara tertutup embun beku, kabut putih memenuhi udara, dan hanya sedikit orang yang terlihat. Tatapan mata Andao menjadi dingin, ujung jarinya tiba-tiba mengubah segel tangannya, dan kekuatan spiritualnya meningkat drastis. Miung, rune-rune di lambung kapal tiba-tiba bersinar terang, dan cahaya perak yang menyilaukan menyambar lalu menghilang. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, kapal menerobos kabut putih dan menembus arus udara di ketinggian, melaju menuju pegunungan luas di bagian timur wilayah utara. Suara sesuatu yang membelah udara itu rendah dan pendek, dan langsung menghilang diterpa angin kencang di ketinggian. Di langit yang tinggi, angin menusuk berderu dan awan berputar-putar. Kapal terbang itu menuju ke timur, melintasi lapisan-lapisan awan. Pegunungan dan sungai di bawahnya menghilang dengan cepat, puncak-puncak yang hijau, sungai-sungai yang berkelok-kelok, desa-desa dan kota-kota semuanya berubah menjadi blok-blok warna yang buram, melintas dengan cepat. Aliran udara berdesis dan menghantam lambung kapal, tetapi sepenuhnya terhalang oleh penghalang energi spiritual di permukaan, dan bagian dalam kapal tetap tenang dan tidak terganggu. Suasana di atas kapal tetap sunyi senyap dan mencekam, tak seorang pun berbicara.